Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raja Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbi. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh kita ini ada sekumpal daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu beriman, bertakwa, bersih, baik, maka semua anggota tubuh kita ini juga baik, tunduk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat jasadu kulluh, kata Rasulullah sallam, kalau sekumpal daging yang sudah Allah titipkan dalam hati kita ini, dalam tubuh kita ini rusak, binasa karena noda yang dosa kita lakukan, maka semua anggota tubuh kita ini akan menjadi rusak, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Ala wahyal qalbi. Yang dimaksudkan sekumpal daging itu, kata Rasulullah SAW, adalah hati dalam tubuh kita saat ini. Maka marilah kita jaga. Semua pahlawan yang berperang untuk menjadi kemerdekaan Republik Indonesia ini, termasuk presiden kita yang pertama adalah Soekarno, itu yang pertama dia memilih kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan tanggal 18 Agustus, bukan tanggal 16 Agustus, dia ambil tanggal 17 Agustus. Kenapa beliau mengambilkan tanggal 17 Agustus? Bukan cuma sekedar tanggal dan bulan saja. Tanggal 17 Agustus itulah bertepatan hari Jumat, yaitu bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan Sayyidul Ayyam. Maka presiden kita pertama Soekarno, Sayyidul Ayyam hari Jumat, khairus surul, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Maka hari yang baik, bulan yang baik bertepatan dengan keduanya, maka presiden kita memilihkan tanggal 17 ini menandakan apa? 17 rakaat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita membacakan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah kepada Allah 17 kali, menyembah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggal biasa, tetapi ini adalah tanggal yang istimewa dalam Al-Qur'an, istimewa dalam Islam, istimewa dalam negara Republik Indonesia. Maka memperjuangkan Republik Indonesia ini, kita tidak seperti negara yang lainnya. Malaysia menjadi merdeka, maka dikasih oleh Inggris. Singapura menjadi merdeka karena dikasih Inggris. Tetapi Indonesia merdeka, bertumpah air keringat, bertumpah air mata, bertumpah darah. Dia tidak ada harga dirinya, tidak ada harga nyawanya. Dia tidak tahu matinya kapan.
gugurnya kapan, tetapi dia memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan negara Republik Indonesia ini, maka semua itu tidak lepas apa yang dipegangkannya adalah iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pahlawan kita yang sudah gugur, yaitu mengamalkan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayah, seandainya negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka berkah itu turun dari langit, maka naik dari bumi, maka kemerdekaan adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Republik Indonesia merdeka karena berkah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dengan dasar iman dan takwa orang-orang pahlawan yang terdahulu. Maka semua pahlawannya, panglima perang jenderal itu Sudirman itu, apa kirakatnya, apa ibadahnya sehingga dia bisa kuat dan teguh mempertahankan negara ini. Salah satunya panglima Sudirman itu tidak lepas daripada salat berjamaah 5 waktu. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Apapun yang terjadi dalam dirinya, dia sakit, dia capek, dia takut, tidak akan menghalanginya berjamaah 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan dia perjuangkan, tidak lepas melakukan salat tarawih, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta negeri ini aman, minta negeri ini merdeka, minta negeri ini selamat daripada penjajah. Semua itu adalah tidak luput daripada iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maqalah dalam kitab Nasaibul Ibad. Apa bunyinya? Man tarakaz dzunuba raqa qalbahu. Barang siapa meninggalkan perbuatan dosa, kata ulama Imam besar Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan barang siapa meninggalkan perbuatan dosa apapun bentuknya, raqa qalbah, maka hatinya menjadi lembut. Wa man tarakal haram, barang siapa meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akalal halal, dia makan yang halal, tidak makan yang haram, tidak minum yang haram, kata Imam An-Nawawi. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Safat fikrahu, hatinya dilembut oleh Allah, pikirannya menjadi jernih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipegangkan oleh pahlawan yang sudah gugur, yang memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Maka salah satunya, jemaah sekalian, marilah kita meninggalkan perkara dosa, marilah kita meninggalkan perkara yang haram, sehingga hati kita ini menjadi lembut, pikiran kita menjadi jernih, sehingga ide cemerlang, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah akan datang kepada orang yang bersih, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita kuatkan, adalah yang pertama, bahwasanya perjuangan ini seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam, memperingatinya dengan baik. Maka Republik Indonesia ini 17 Agustus 1445 ini, maka peringatilah dengan tumpah darah ini. Jangan pernah kita memperingatinya dengan canda tawa. Jangan kita memperingati dengan syukur, ternyata isinya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita rayakan adalah yang membangkitkan semangat ibadah, yang membangkitkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, ajak anak kita, ajak cucu kita, ajak adik kita, ajak ponakan kita, semua beribadah kepada Allah, berjamaah, solat di masjid, melakukan baca Al-Quranul Karim. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan Republik Indonesia ini. Semoga kita menjaga semua itu, akan kita rawat, kita baik sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.